Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ani Winarni di channelnya Emak-Emak. Di video ini saya akan berbagi tips atau cara yang mudah sekali dipraktekkan, yang mudah sekali dilakukan ya untuk teman-teman yang lagi galau, yang lagi patah hati, yang lagi susah untuk move on, yaitu tips bagaimana cara melupakan mantan. Sebelum kita ke topik ya, bro and sis, jangan lupa di subscribe dulu dan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke topik langsung ya. Dan sebenarnya tip ini, cara ini itu sesuai pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan dalam sejarah saya melupakan mantan terkejam di dunia yang pernah ada dalam kehidupan saya. Ini kejamnya minta ampun dan luar biasa penjahatnya. Makanya saya bisa membuat video ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dan sudah saya uji coba sendiri. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah itu menerima kenyataan bahwa hubungan kita dengan orang yang kita sayangi itu sudah selesai. Hubungan kita dengan orang yang kita sayangi itu sudah game over. Permainan sudah selesai, sudah nggak ada lagi yang perlu kita harapkan. Ketika kita bisa menerima kenyataan bahwa hubungan kita sudah selesai, hubungan permainan sudah selesai, dan kita itu sudah nggak ada lagi yang diharapkan, mau ngapain lagi, hubungan sudah selesai, kan begitu. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk legowo, kita lebih mudah untuk ridho, kita lebih mudah untuk menerima takdir ketentuan Allah yang memang sudah ditentukan seperti ini terhadap diri kita. Dan ingat guys, Allah nggak mungkin ngasih sesuatu itu di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Dan Allah nggak mungkin membiarkan kita itu terus menerus dalam kesedihan, itu nggak mungkin. Badai pasti berlalu, yakinkan saja sama diri sendiri bahwa badai pasti berlalu, kesedihan akan berganti dengan kesenangan. Nggak mungkin selamanya orang akan dalam keadaan terus menerus sedih, nggak mungkin juga orang akan selalu dalam keadaan bahagia. Setelah kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Ini tip yang pertama. Jadi kita mau nggak mau ini harus benar-benar bisa menerima kenyataan. Ini hubungan sudah selesai, ini permainan sudah game over, sudah nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Itu akan capek guys kalau kita merasa hubungan ini belum selesai, kalau kita merasa kita masih ada lanjutannya lagi, kita nggak akan pernah bisa melupakan si mantan tersebut. Ini sudah terbukti soalnya. Kemudian untuk cara yang kedua agar kita bisa melupakan mantan adalah yaitu kita jangan berkomunikasi sama sekali selama 6 bulan. Harus 6 bulan ya guys ya. Ya lebih dari 6 bulan boleh, tapi kalau kurang jangan. Itu untuk apa tujuannya sebenarnya? Jadi selama 6 bulan ini kita perlu merefresh diri kita. Kita perlu merefresh hati dan pikiran kita. Ya sama seperti kita punya HP, kita kan harus di-restart ulang, supaya nggak ngehang. Sama hati dan pikiran kita pun juga seperti itu. Dengan begitu, dengan selama 6 bulan kita nggak menjalin hubungan komunikasi dengan mantan, ingat ya, kita nggak menjalin hubungan yang sama sekali dengan mantan itu dalam bentuk apapun loh ya, nggak SMS-an, nggak teleponan, nah apalagi video callan. Ini yang parah. Kalau kita masih mencoba untuk SMS mantan, kita masih mencoba untuk nelponin mantan, apalagi kita mencoba untuk video call sama mantan, ini akan memperparah dan kita akan kesulitan sendiri dan kita akan terjebak dengan permainan yang nggak selesai ini. Percaya lah guys, ini sudah saya buktikan sendiri. Jadi selama 6 bulan itu kita itu istilahnya itu membersihkan hati dan pikiran kita dari semua kenangan masa lalu dengan mantan. Ya walaupun sebenarnya mantan itu nggak perlu dilupakan ya, karena tujuan dari move on itu ya, itu bukan melupakan tapi melanjutkan. Karena mantan juga nggak mau bagaimanapun apapun alasannya, itu tetap nggak pernah bisa dilupakan selama kita masih punya ingatan. Dan selama kita masih punya ingatan, kita pun akan terus ingat mantan, kecuali kalau kita sudah amnesia. Jadi selama masa 6 bulan itu kita benar-benar harus putus hubungan dengan mantan. Istilahnya itu kita nggak mau lagi mendengar. Itu yang sudah saya lakukan lah ya. Saya nggak mau lagi mendengar, saya nggak mau lagi melihat
apalagi saya kepo tentang mantan. Jadi juga di samping itu juga kita tetap harus paksakan diri, latih diri untuk tidak menghubungi mantan, latih diri untuk tidak menelponin mantan, dan latih diri dan paksakan diri untuk tidak stalking semua media sosialnya mantan. Karena apa? Ketika kita terus stalking mantan, baik melalui WhatsApp-nya, melalui Facebook-nya, Instagram-nya, kita akan teringat terus, dan itu akan susah sekali guys untuk bisa melupakan. Jadi intinya ketika kita bisa melewati masa 6 bulan ini, ketika kita bisa melewati masa 6 bulan ini tanpa menghubungi mantan, tanpa berkomunikasi apapun dengan mantan, itu akan membuat diri kita itu menjadi diri kita yang baru. Diri kita itu menjadi diri kita sesuatu tuh yang lebih mandiri, lebih dewasa, bahwa kita bisa juga membuktikan sama diri sendiri bahwa tanpa dia aku masih bisa, tanpa dia aku masih bisa bahagia, aku masih bisa enjoy, aku masih bisa mengurus kehidupanku sendiri. Dengan begitu si mantan pun pada akhirnya itu akan merasa gimana ya, kok ini setelah putus kok kayaknya enjoy banget. Justru kita juga bisa membuktikan sama si mantan bahwa tanpa dia kita masih bisa hidup, tanpa dia kita masih bisa enjoy. Justru malah kebalikannya, justru malah sebaliknya, setelah kita putus dari dia, diri kita jauh lebih bahagia, diri kita jauh lebih berharga, diri kita jauh lebih merasa enjoy dengan diri kita sendiri loh guys. Jadi intinya setelah kita bisa melewati masa 6 bulan itu, kita akan menjadi diri kita yang baru. Dan yang pasti itu tentunya ya, yang namanya mantan itu nggak harus dilupakan, dia akan tetap ingat dalam diri kita, ingatan kita selama kita masih punya ingatan, kecuali kita amnesia. Dan mantan juga saya rasa itu nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu dikenang-kenang, karena mantan itu juga bukan pahlawan. Dia bukan pahlawan, dia orang yang udah menyakiti kita, ngapain juga dikenang-kenang gitu loh. Jadi ketika kita sudah nggak lagi mau mendengar, ketika kita sudah nggak mau lagi melihat apapun tentang mantan, kita akan mudah untuk mengalihkan hati dan perhatian kita ke hal yang lainnya, dan kita bisa lebih fokus dan enjoy dengan diri kita, fokus dan enjoy dengan hobi kita yang baru, dan kita berjumpa dengan orang-orang yang baru, yang itu saya rasa akan membuat jauh kita lebih menyenangkan ya, daripada ketika kita masih bersama mantan. Kan pengalaman saya sendiri ya, pengalaman pribadi, ketika saya masih bersama orang yang pernah saya sayangi ini, membuat hidup saya jauh membuat saya tuh, ini kok hubungan kayaknya menderita banget ya, lebih banyak menangisnya, lebih banyak sedihnya, lebih banyak dukanya. Ya untuk apa hubungan seperti ini dipertahankan? Ya bukankah lebih baik mengakhiri saja sudah? Untuk apa? Ketika pada waktu di saat itu posisi saya itu waktu itu tuh saya berjuang sendirian ya, saya berjuang sendirian dalam mempertahankan hubungan saya yang mati-matian, saya yang harus mengorbankan semuanya. Ternyata dan si dia di satu belah pihaknya itu enjoy, dia merasa nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi merasa itu, ini dalam hubungan kok kayaknya saya yang bekerja keras ya, saya yang berusaha untuk jalan sendiri, dan saya merasa itu saat itu jomplang karena saya sendiri, saya hubungan 2 orang, tapi saya merasa itu sendirian, berjalan sendiri, berjuang sendiri, mempertahankan sendiri. Nah untuk itu makanya sejak saat itu saya putuskan untuk selesai sudah hubungan yang terasa menyakitkan ini, daripada membuat saya harus terus larut dalam kesedihan, membuat saya harus terus menerus dalam kepiluan yang nggak ada berakhirnya, nggak ada kejelasan. Makanya nggak suatu pada saat itu di posisi itu memang saya sakitnya luar biasa ya, sakitnya banget, sakitnya luar biasa, dalamnya jero banget, sampai saya butuh waktu untuk menyembuhkan luka itu sampai kurang lebih hampir 1 tahun lah. Untuk bisa menyembuhkan luka itu memang nggak mudah ya teman-teman ya, apalagi kita perempuan ya, yang kalau sudah merasa cinta dengan seseorang itu cintanya cinta banget itu loh. Nah untuk bisa mengembalikan perasaan yang netral itu ya, kita harus memaksakan diri, kita harus melatih diri kita hingga satu titik yang saya rasakan itu, saya bisa merasa bahwa saya bisa bahagia dengan diri saya sendiri, saya bisa tenang dengan diri saya sendiri justru setelah saya putus, saya bisa enjoy dengan kehidupan saya sendiri justru malah tanpa dia. Dan sejak saat itu saya jadi merasa ya sudah, lebih baik saya
dengan keadaan seperti ini daripada saya dulu dalam keadaan dulu yang masih bersama dengan orang, itu hanya akan membuat kita terluka. Kayak gitu guys. Jadi intinya yang pertama ya, kita harus menerima kenyataan. Ini kita harus menerima kenyataan ya, apapun penyebab dulu hancurnya hubungan, entah kita diselingkuhin, entah kita dihianati, entah kita ditinggalin, entah kita dibohongin, ditipu atau lain sebagainya. Intinya kita harus bisa menerima kenyataan. Ini harus sebagai ketentuan yang sudah Allah tetapkan, yang harus kita jalani. Nah yang keduanya yaitu kita harus benar-benar mengambil keputusan dan bertindak untuk tidak menghubungi mantan, tidak mau mendengar apapun tentang mantan, mendengar, melihat, pokoknya kita telinganya kita harus kita tutup, mata kita tuh harus melihat. Dengan begitu kita lebih mudah untuk merasa enjoy dengan diri sendiri. Gitu aja teman-teman sharing dari saya di video ini, ya mudah-mudahan yang segini bermanfaat ya. Dan yang pasti semuanya itu harus niat. Kita nggak akan pernah bisa mengerjakan sesuatu tanpa ada keseriusan yang niat. Jadi niatkan dalam hati untuk bisa melupakan mantan ya. Ingat, mantan juga sebenarnya nggak harus dilupakan, karena biasanya yang namanya mantan itu semakin dia itu dulu pernah menyakiti kita sampai mentok, itu akan mudah membuat kita, perasaan kita yang pernah ada itu mudah sekali hilang dan sirna. Dengan dia menyakiti yang terus menerus sampai mentok, itu membuat perasaan cinta sayang yang dulu kita pernah ada itu bisa hilang pelan-pelan. Percayalah teman-teman, itu sudah terbukti kok. Oke teman-teman, kayaknya sharing dari saya hari ini cukup sampai di sini. Kayaknya udah banyak nih videonya, biar nggak kelamaan. Kita akhiri video ini. Akhir kata, saya Winarni, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum.